dan Indonesia. Kenapa? Karena jumlah penduduk hampir-hampir sama. Dan penetrasi untuk internetnya sangat-sangat luas. Pemakai dari digital, pemakai dari untuk handphone, itu Indonesia selalu menjadi 5 besar. Next. Nah, menariknya di tahun-tahun kemarin ini, itu e-commerce menjadi salah satu yang paling tinggi pemakaian untuk orang internet. Sampai ada orang belanja tentang traveling, baju, elektronik, semua, makanan, semua dari handphone semua. Sampai musik, dengan adanya Spotify, itu orang sudah belanja musik. Sampai orang beli game-game segala macam, itu semua dari e-commerce. Jadi sangat berkembang secara pesat. Next. Tapi tiba-tiba COVID attack. Semua dunia kayak shutdown. Reset ulang semua. Sehingga apa yang berkembang? Kita nggak pernah akan menduga hal tersebut. Tidak ada yang ada siap, negara manapun yang siap untuk menghadapi ini. Nah, take away menjadi salah satu bentuk dinamis transaksi yang diberikan untuk tetap hidup di masa pandemi itu. Bisa dilihat bahwa sangat pembelanjaan secara online naik 93% pada awal 2021. Nah, itu jumlahnya sangat fantastik sekali. Yang lucu, pada saat pandemi, hanya ada 2 yang paling banyak laku di e-commerce. Pertama, pembelanjaan. Sepeda, itu naiknya 900% lebih, sepeda. Terus yang kedua adalah webcam, karena kita untuk video call, segala macam. Itu paling tinggi penjualannya di selama pandemi. Ini, sepeda dan webcam. Apa yang kami lakukan di mall? Mall nggak bisa ngapa-ngapain karena mall ditutup dengan regulasi-regulasi tertentu. Ya kalau kita nggak berubah, ya kita mati. Next. Mall nggak bisa ngapa-ngapain karena mall ditutup. Terus saya harus ngapain? Ya kalau kita nggak berubah, ya kita nggak pernah kepikiran pandemi ini sampai kapan, bagaimana mengatasinya. Nah, ingat nggak dulu? Mall ditutup. Hanya Trans Studio Mall yang buka pertama setelah Lebaran. Hari ini Lebaran, besoknya saya buka. Itu kayak gila-gilaan orang belanja, Bu. Karena orang sudah terkurun 2 bulan. Tiba-tiba datang, hampir 1 hari setelah Lebaran, hanya sampai jam 3 semua makanan di restoran tuh habis. Dan mereka juga nggak pernah membayangkan hal seperti itu cepatnya, karena ya kita nggak bisa bayangkan. Tiba-tiba datang brutal belanja orang. Brutal belanja. Nah, tapi dengan protokol COVID yang kita terapkan memang dari awal, sehingga kita diizinkan sama pemerintah waktu itu untuk sebagai pusat percontohan, sehingga kita buka duluan, mulai dari parkiran yang tinggal dada-dada saja langsung terbuka palang, eskalator kita kasih tanda silang, meja-meja kita kasih tanda silang semua. Nggak pernah ada yang kepikiran, nggak pernah yang bikin studinya seperti itu, nggak ada. Kita hanya inisiatif gimana, terus kita presentasi ke tim gugus, kita presentasi ke Pemprov, silakan review kami, kalau ada yang kurang tolong dilengkapi. Dan mereka pun juga tidak siap dengan SOP yang ada, karena memang tidak ada SOP-nya. Sambil berjalan kita cari mall sendiri, kita bentuk tim gugus tugas. Saya salah satu wakil ketuanya, tim gugus tugas. Jadi apa yang kita bisa sampaikan, eskalator kita bersihkan, lift kita kurangi, menghadap-hadap segala macam. Dan memang belum ada juklaknya. Tapi karena kita komunikasi saya sama tim, cara carinya di luar bagaimana, di luar negeri pun juga tidak ada. Jadi inisiatif dengan skala kita masing-masing. Oke, next, yang terus ngapain? Nah, untuk mengembangkan informasi supaya tidak booming ini, COVID terus dibahas, orang pusing. COVID terus di media, sudah takut orang, segala macam. Nah, beberapa jalur digital marketing kita lakukan untuk penetrasi pasar lagi kembali, bagaimana orang datang kembali ke mall. Mulai dari, kita nggak pernah ngajak orang datang ke mall, tapi kita memberikan informasi, komunikasi bagaimana safety dulu, keamanan dulu. Yang kita komunikasikan adalah tadi, kita bikin video,
bagaimana orang datang, cuci tangan, bagaimana orang di